Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mas Rofut Official. Kali ini kita akan melanjutkan bedah kisi-kisi, membahas kisi-kisi Asaj kelas 6 tahun ajaran 2025-2026. Kita lanjutkan indikator soal yang nomor 6. Namun sebelum melanjutkan, yang belum subscribe silakan di subscribe terlebih dahulu, di like video ini, di komen dan di share kepada teman-teman lainnya supaya bermanfaat dan bisa digunakan untuk belajar bersama. Baik anak-anakku semua, dimanapun Anda berada, sebelum kita membahas belajar bedah kisi-kisi Asaj kelas 6 tahun ajaran 2025-2026, kita awali berdoa terlebih dahulu. Semoga diberikan kelancaran, kemudahan, dan semoga besok hari Senin diberikan kelancaran mengerjakan soal. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin. Oke. Sekarang kita lanjut indikator soal yang keenam, yaitu Quran surat Ad-Duha. Indikator soalnya disajikan ayat dan arti Quran surat Ad-Duha. Siswa dapat menentukan isi pokok ayat tersebut dengan benar. Jadi nanti akan ada contoh penyajian potongan surat Ad-Duha. Nanti anak-anak bisa menentukan isi pokok ayat tersebut. Langsung saja kita melihat contohnya, contoh soal. Nah, indikator yang keenam, soal keenam. Misal ada contoh soal, fa'ammal yatima fala taqhar. Pesan pokok surat Ad-Duha di samping adalah titik-titik. A. Tidak sewenang-wenang terhadap anak yatim. B. Memberikan fakir miskin. C. Harapan dan optimis. D. Penegasan kasih sayang. Nah, saya kasih waktu untuk mengerjakan. 3, 2, 1. Oke, selesai. Fa'ammal yatima fala taqhar. Di sini ada kata-kata yatima. Nah, berarti pesan pokok yang sesuai dari opsi jawaban A, B, C, dan D, yaitu yang ada kata yatim sesuai lafal yang di sini. Berarti yang mana? Yaitu tidak sewenang-wenang terhadap anak yatim. Jawabannya adalah A. Coret ya, seret. Selanjutnya kita akan melanjutkan indikator soal yang ketujuh, masih pilihan ganda, masih lingkup materi surat Ad-Duha. Disajikan ayat Quran surat Ad-Duha. Siswa dapat menunjukkan arti ayat tersebut dengan benar. Jadi anak-anak, selain kalian itu hafal per ayatnya, kalian juga harus hafal artinya. Nah, ini contoh bentuk soalnya. Nomor 7. Perhatikan lafal surat Ad-Duha di bawah ini. Walaili idza saja.
Lafal surat Ad-Duha di atas mempunyai arti titik-titik. A. Dan demi waktu malam apabila telah sunyi. B. Demi waktu duha. C. Jangan melalaikan sholat. D. Sungguh akhirat itu lebih baik bagimu. Saya kasih waktu, silahkan untuk dikerjakan. Tiga, dua, satu, selesai. Oke, baik. Walaili idza saja. Lafal walaili ya. Dan di malam hari. Lail ini adalah malam. Nah, berarti di antara opsi A, B, C, D yang sesuai yang mana? Yang ada kata malam ya. Yaitu opsi jawaban A. Dan demi waktu malam apabila telah sunyi. Ayo, siapa yang benar? Yang benar di komen di kolom bawah ya. Oke. Next, berikutnya indikator soal yang ke-8. Materi pokoknya hadis tentang keutamaan memberi. Disajikan sebuah hadis, siswa dapat menganalisis maksud hadis tersebut dengan benar. Jadi nanti ada contoh soal, ada sebuah hadis, nanti anak-anak bisa menebak atau menganalisis itu hadis menjelaskan tentang apa. Langsung saja, bentuk contoh soalnya seperti ini. Nomor 8 ya. Perhatikan hadis di bawah ini. Al-yadul ulya khairum minal yadi sufla. Hadis di atas menjelaskan tentang titik-titik. Saya kasih waktu untuk mengerjakan dari sekarang. Tiga, dua, satu. Nah, nomor 8 ini maksud dari hadis yang dimaksud itu adalah al-yadul ulya. Al-yadu utawi tangan atau tangan lebih baik di atas daripada tangan di bawah. Nah, maksud hadis ini menjelaskan tentang apa? Yaitu tentang keutamaan memberi. Jawabannya adalah C. C. Karena tangan di atas itu lebih baik daripada di bawah, lebih baik mengasih kepada orang daripada meminta, gitu ya. Next, berikutnya indikator yang ke-9. Materi pokok tentang Asmaul Husna, Al-Ghafar, Al-Afu, Al-Wahid dan As-Somad. Ini kelas 6 ya. Indikator soalnya disajikan pernyataan, siswa dapat meneladani Asmaul Husna Al-Afu dengan benar. Jadi nanti bentuknya pernyataan keteladanan Asmaul Husna nanti dapat menentukan yang benar yang mana, Asmaul Husna Al-Afu, meneladaninya. Langsung saja kita lihat contoh soalnya. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Memaafkan tanpa dendam. 2. Dendam membara terhadap musuh. C. Lapang dada. 4. Munafik terhadap teman. Pertanyaannya, pernyataan di atas yang menunjukkan meneladani Asmaul Husna Al-Afu adalah nomor titik-titik. Nah, syaratnya bisa menjawab soal ini, kalian harus bisa menghafal arti Asmaul Husna tersebut ya. Saya kasih waktu untuk mengerjakan. 3, 2, 1, silakan dikerjakan. Satu, dua, tiga, selesai. Oke, baik.
Asmaul Husna Alafu artinya adalah Allah Maha Pemaaf. Nah, dari pernyataan di atas yang menunjukkan meneladani atau mencontoh Asmaul Husna Alafu yang benar adalah nomor berapa? Memaafkan tanpa dendam. Nah, ini benar. Dendam membara terhadap musuh, salah. Nggak boleh dendam ya, harus dimaafkan. Meski sakit harus dimaafkan. 3. Lapang dada, legowo kalau istilah Jawanya. 4. Munafik terhadap teman. Pernyataan di atas ini ya, yang tepat yang mana dari meneladani Asmaul Husna Alafu? Yaitu yang tepat adalah lapang dada dan memaafkan tanpa dendam. Jawabannya adalah C. Next, berikutnya indikator soal yang ke-10. Disajikan deskripsi, siswa dapat menentukan Asmaul Husna yang sesuai dengan benar. Nanti ada deskripsi, ada gambaran, siswa dapat menentukan Asmaul Husna yang sesuai dengan benar. Contoh soalnya seperti ini. Allah Subhanahu wa ta'ala lebih sayang kepada hambanya yang bertobat nasuha, mengakui semua kesalahannya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai Asmaul Husna titik-titik. A. Al-Wahid, B. Al-Ghafar, C. As-Somad, D. Al-Mumit. Saya kasih waktu untuk mengerjakan. Silakan. Tiga, 2, 1, selesai. Oke, nomor 10 yang sesuai dengan deskripsi di atas yaitu adalah Asmaul Husna Al-Ghafar. Berikutnya indikator soal ke-11. Masih ruang lingkup materi Asmaul Husna. Allah Subhanahu wa ta'ala maha segalanya ya. Nomor 11 indikator soal disajikan pernyataan siswa dapat meneladani Asmaul Husna As-Somad dengan benar. Contoh bentuk soalnya, perhatikan pernyataan berikut. 1. Menjadikan Allah sebagai satu-satunya bergantung. 2. Percaya dengan ramalan dukun. 3. Leluhur adalah satu-satunya yang dipuja. 4. Tanpa bertawakal dan tempat bertawakal dan berserah diri hanya kepada Allah. Pertanyaannya, dari pernyataan di atas, bentuk meneladani Asmaul Husna As-Somad ditunjukkan pada nomor titik-titik. Nah, As-Somad artinya Allah Maha. Nah, kamu harus tahu ya. Saya kasih waktu untuk mengerjakan. Silakan. Tiga, 2, 1, selesai. Nomor 11 yang tepat adalah jawabannya D. Nomor 12, indikator yang ke-12. Syarat untuk mendapat ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Materi pokoknya. Sedangkan indikator soal disajikan deskripsi, siswa dapat membedakan ciri-ciri tobat nasuha dengan benar. Bentuk soalnya, di sekolah dasar Sekarwilis ada siswa bernama Paijo, pernah mencuri uang temannya. Ia menyesal lalu mengembalikan uang tersebut, terus meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Ia juga memperbanyak istighfar dan sholat taubat. Selain Paijo ada juga Paijem, menyesal setelah berbohong. Ia hanya mengucap istighfar di lisan
tetapi keesokan harinya dia mengulangi kebohongan yang sama. Berdasarkan deskripsi di atas, sikap yang menunjukkan ciri-ciri tobat nasuha adalah titik-titik. Silakan dikerjakan, saya kasih waktu. 3, 2, 1. Berdasarkan deskripsi di atas, sikap yang menunjukkan ciri-ciri tobat nasuha adalah A. Sikap paijo karena ada penyesalan berhenti dari dosa dan berjanji tidak mengulangi. B. Sikap paijem karena sudah mengucap istighfar. C. Sikap paijo dan paijem karena keduanya sudah menyesal. D. Sikap paijem karena dosanya hanya berbohong. Nah, yang tepat adalah jawaban opsi A. Sikap paijo karena ada penyesalan. Paijo sudah menyesal, dia sudah bertobat, ya, berhenti dari dosa dan berjanji tidak mengulanginya lagi. Paijem tadi beristighfar, ya, menyesal setelah berbohong, beristighfar di lisan saja. Besoknya mengulangi lagi. Nah, ini tidak sesuai, ya. Jadi opsi A yang tepat. Berikutnya indikator ke-13. 13, lingkup materi hidup damai dengan saling memaafkan. Ini kelas 6. Materi pokoknya ciri-ciri orang pemaaf. Materi pokok itu, terus indikator soalnya, disajikan deskripsi, siswa dapat membedakan ciri-ciri orang pemaaf. Ya, disajikan deskripsi. Jadi kamu nanti harus bisa membedakan ciri-ciri orang pemaaf dengan benar itu bagaimana. Nah, contoh soalnya seperti ini. Nomor 13. Perhatikan deskripsi berikut. 1. Saat Doni tidak sengaja menumpahkan air ke buku Yuni marah besar. Ia tidak mau memaafkan Doni dan berjanji akan membalasnya nanti. 2. Ketika Zidna mengejek nama ayah Tony merasa sakit hati, namun ia memilih menahan amarah, tidak membalas, lalu memaafkan Zidna dan tetap berteman baik dengannya. Pertanyaannya, berdasarkan deskripsi di atas, sikap yang menunjukkan ciri-ciri orang pemaaf adalah titik-titik. A. Sikap Yuni karena berani marah di saat disakiti. B. Sikap Tony karena menahan amarah, tidak membalas dan tetap berbuat baik. C. Sikap Yuni dan Tony karena keduanya mempertahankan harga diri. D. Sikap Doni karena ia tidak sengaja menumpahkan air. Dari deskripsi di atas yang tepat itu yang mana? Ciri-ciri orang pemaaf. Saya kasih waktu untuk mengerjakan dari sekarang. 3, 2, 1. Jawabannya adalah B, yaitu sikap Tony karena menahan amarah dan tidak membalas, tetap berbuat baik, ya. Zidna ngejek namanya ayah Tony, tapi Tony tidak merasa sakit hati, malah si Tony memaafkan Zidna dan berteman baik kepadanya. Nah, itulah contoh atau ciri-ciri orang pemaaf. Berikutnya 14 materi pokok. Pentingnya menyatakan penyesalan. Indikator soal, disajikan pernyataan, siswa dapat menunjukkan sikap yang dapat dilakukan untuk mempromosikan budaya memaafkan di sekolah dengan benar. Contoh soalnya seperti ini, nomor 14. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Susi meminta maaf dulu kepada adik kelasnya meski ia selalu dilukai hatinya. 2.
5. Selalu merasa benar meski sering melakukan onar di kelas dan tidak mau meminta maaf kepada temannya. 3. Amiruddin adalah siswa anak pengusaha. Ketika mempunyai salah dengan temannya, ia selalu mengawali meminta maaf kepada temannya. 4. Trivi, siswa dari anak orang kaya raya yang mau memaafkan kesalahan orang lain dengan cara bersujud kepadanya. Pertanyaannya, berdasarkan pernyataan di atas, sikap budaya memaafkan ditujukan oleh nomor titik-titik. Silakan dikerjakan dari sekarang. Tiga, dua, satu, selesai. Jawabannya adalah C, 3 dan 1, yaitu Amiruddin adalah siswa anak pengusaha. Ketika mempunyai salah dengan temannya, ia selalu mengawali meminta maaf kepada temannya. Dan 1, Susi meminta maaf dulu kepada adik kelasnya meski ia selalu dilukai hatinya. Jawabannya C. Next, berikutnya (15) Hukum halal dan haram kelas 6. Lingkup materinya halal. Indikator soalnya nomor 15. Disajikan sebuah narasi, siswa dapat menunjukkan hukum contoh makanan tersebut dengan benar. Jadi nanti ada sebuah narasi, siswa dapat menunjukkan hukum makanan tersebut. Contoh soal seperti ini. Andre, tenaga migran muslim di China, waktu libur mengunjungi temannya satu perusahaan yang bernama Xiaoun Taeyang. Ketika di rumahnya Xiaoun Taeyang, Andre disuguhi makanan tumis kangkung dan telur dadar. Menu yang disuguhkan sesuai dengan kebiasaan orang Indonesia. Andre bertanya kepada rekan kerjanya, "Masakanmu lezat sekali. Resepnya apa?" Lalu rekannya Xiaoun tadi menjawab, ya. Intinya bumbu dari semua masakan menumis menggoreng menggunakan minyak babi. Ilustrasi di atas hukum makanan yang dikonsumsi Andre adalah titik-titik. Saya kasih waktu dari sekarang untuk mengerjakan. 3, 2, 1, selesai. Jawabannya adalah haram. Loh, kok haram? Kan telur dadar sama kangkung. Iya, memang dari zatnya dia halal. Kangkung adalah sayuran, telur adalah lauk hewani yang halal. Tapi cara memasaknya dia menggunakan minyak babi. Ada unsur lain yang unsur tersebut haram, jadi makanan itu menjadi haram. Jawabannya adalah A. Sekarang 16. Masih materi pokok halal, ya. Indikator soalnya disajikan narasi, siswa dapat menunjukkan hukum contoh makanan tersebut dengan benar. Contoh soalnya seperti ini. Di warung makan online Tok Tok menyajikan menu andalan ayam goreng crispy. Jadi di warung makan online Tok Tok, ya, mungkin pesannya bisa lewat sosmed dan sebagainya, ya. Menunya ayam goreng crispy. Menu andalan tersebut laris manis terjual. Si Udin ngiler pengen membelinya untuk makan satu keluarga. Setelah membeli 1 ekor utuh ayam goreng crispy, dibagikan per potong kepada anak dan istrinya.
ternyata di bagian leher ayamnya tidak ada bekas luka sembelihan, ya. Jadi lehernya tidak ada bekas sembelihan, ya, matinya tidak karena disembelih, ya. Dari ilustrasi tersebut, hukum makanan ayam goreng crispy di warung online Tok adalah titik-titik. Saya kasih waktu untuk menjawab. 3, 2, 1, selesai. Jawabannya adalah haram. Oke, meski ayam boleh dimakan halal, tapi cara memasaknya jika tidak benar, apalagi tidak disembelih, tidak menyembelih dengan nama Allah, maka ayam itu yang tadinya halal menjadi haram karena sama saja memakan bangkai. Jawaban yang tepat adalah haram. A. Berikutnya 17, Jasa Khulafaur Rasyidin kelas 6, ya. Ini tentang Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq. Indikator soalnya, siswa dapat menjelaskan cara meneladani sikap Abu Bakar dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Jadi kamu harus bisa meneladani atau mencontoh sikap perilaku Abu Bakar di dalam hidupmu sehari-hari. Nah, bentuk contoh soalnya gimana? 17. Jika kamu sebagai pemimpin daerah, jika kamu menjadi seorang pemimpin daerah, bisa bupati, bisa gubernur, ya, bisa lurah juga kan daerah. Kalau lurah kan daerah desa, ya, atau kelurahan. Nah, jika kamu sebagai pemimpin daerah, cara meneladani Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dalam kehidupan sehari-hari dengan cara titik-titik. A. Menjadi pemimpin yang arif bijaksana. B. Memimpin yang mementingkan kelompoknya. C. Membuat kebijakan yang hasilnya bisa dinikmati pemangku pemerintahan saja. D. Mengampuni pejabat yang korupsi. Silakan dikerjakan dari sekarang. 3, 2, 1, selesai. Jawabannya yang tepat adalah menjadi pemimpin yang arif bijaksana. Nah, ini harus kamu tiru jika kamu menjadi seorang pemimpin. Bijaksana, tegas orangnya, ya. Kalau anak buah punya salah ya ditegur, ya, tidak dibiarkan saja. Dan dia mementingkan rakyat, bukan golongannya saja atau kelompoknya. Gitu ya. Next. Sekarang yang 18. Ketika kehidupan telah berhenti, lingkup materinya ini kelas 5. Materi pokoknya makna hari akhir. Indikator soal disajikan beberapa pernyataan. Siswa dapat menunjukkan makna hari akhir dengan benar. Jadi nanti ada pernyataan-pernyataan, kamu harus bisa menunjukkan makna hari akhir dengan benar. Bentuk contoh soalnya seperti ini. 18. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Meyakini sepenuh hati bahwa hari akhir adalah qadha dan qadarnya Allah. 2. Hari akhir adalah hari menuju reinkarnasi manusia. 3. Hari akhir adalah ketetapan Allah yang wajib diyakini oleh semua manusia. 4. Hari yang mustahil ada dari pernyataan di atas, ya, pertanyaannya dari pernyataan di atas, makna hari akhir ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Saya kasih waktu untuk mengerjakan dari sekarang.
3, 2, 1. Nah, yang tepat adalah jawaban B ya, 2 dan 3. Meyakini 2 ya. Hari akhir adalah hari Oh, maaf, salah. Sebentar. Bentar ya. Iya. Yang benar adalah meyakini sepenuh hati bahwa hari akhir adalah qadha dan qadarnya Allah. 1 ini benar ya. Hari akhir adalah hari menuju reinkarnasi manusia. Ini salah. Yang ketiga, hari akhir adalah ketetapan Allah yang wajib diyakini oleh semua manusia. Ini benar. Yang keempat, hari yang mustahil ada. Nah, berarti yang tepat adalah 3 dan 1. Jawabannya adalah C. Jawabannya adalah C. Next, sekarang yang ke-19. Materi pokok, jenis dan tanda-tanda hari akhir. Disajikan pernyataan, indikator soalnya, disajikan pernyataan, siswa dapat mengelompokkan tanda-tanda kiamat kecil dengan benar. Jadi nanti ada sebuah pernyataan-pernyataan, kamu disuruh untuk mengelompokkan tanda-tanda kiamat kecil dengan benar. Nah, di sini kamu harus tahu macam-macam kiamat. Nah, nanti ada kiamat apa aja, nanti ciri-cirinya apa aja, tanda-tandanya harus kamu ketahui juga ya. Bentuk contoh soalnya seperti ini. 19. Perhatikan kelompok tanda-tanda kiamat sugro atau kiamat kecil di bawah ini. 1. Munculnya Dajjal. 2. Matahari terbit dari barat. 3. Matinya seseorang. 4. Bencana alam. Pertanyaannya, dari pernyataan di atas, tanda-tanda kiamat sugro atau kecil ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Silakan dikerjakan dari sekarang. Jawaban yang tepat adalah matinya seseorang dan bencana alam. Jawabannya C. Ya, kiamat itu ada 2, kiamat sugro dan kiamat kubro, kiamat kecil dan kiamat besar. Next, nomor 20, indikator 20. Materi pokoknya ibadah haji ya. Lingkup materi kelas 5 ya, ibadah haji dan kurban. Indikator soalnya, disajikan beberapa ketentuan haji, siswa dapat mengelompokkan syarat wajib haji dengan benar. Bentuk contoh soalnya 20. Perhatikan kelompok syarat wajib haji di bawah ini. 1. Islam. 2. Non-Islam. 3. Mampu. 4. Belum cukup umur. Pertanyaannya, kelompok syarat wajib haji di atas yang benar ditujukan oleh nomor titik-titik. Silakan dikerjakan. Oke, sudah 3, 2, 1 selesai. Kita lihat satu-satu ya. Syarat wajib. 1. Islam. Benar. 2. Non-Islam. Salah. Mampu. Benar. Mampu badannya, raganya, jiwanya, maupun mampu akomodasinya. Mampu untuk transport ke sana, ke Mekah, transport untuk biaya lain-lain itu harus mampu. Ini benar. 3. 4. Belum cukup umur. Ini enggak termasuk syarat wajib. Nah, jadi kelompok syarat wajib haji di atas yang sesuai ditunjukkan oleh nomor titik-titik, yaitu nomor 1 dan nomor 3. Jawabannya adalah 3 dan 1. C.
Nah, next berikutnya 21. Masih lingkup materi ibadah haji dan kurban kelas 5. Materi pokoknya ibadah kurban. Indikator soal, disajikan beberapa pernyataan, siswa dapat menunjukkan hikmah melaksanakan ibadah kurban dengan benar. Nanti ada beberapa pernyataan, kamu bisa menunjukkan hikmah. Hikmah itu manfaat, ya. Manfaat atau contoh yang bisa diambil, ya, dalam melaksanakan ibadah kurban dengan benar. Bentuk contoh soalnya seperti ini, nomor 21. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Dengan berkurban, orang kaya berbagi rizki kepada fakir miskin. 2. Berkorban melatih diri agar suka pamer. Ini adalah sifat riya. 3. Ibadah korban meneladani ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. 4. Daging korban hanya boleh dimakan sendiri agar tidak rugi. Pertanyaannya, pernyataan yang menunjukkan hikmah ibadah kurban adalah nomor titik-titik. Silakan dikerjakan dari sekarang. 3, 2, 1, selesai. Jawabannya yang tepat adalah 1 dan 3. 1, dengan berkorban, orang kaya berbagi rizki kepada fakir miskin. Daging tadi dibagi-bagikan, ya. Misalnya orang kaya raya korban sapi, ya, korban kambingnya banyak karena keluarganya banyak, ya. Terus yang ketiga, ibadah kurban meneladani ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail. Berarti jawabannya adalah B, 1 dan 3. Next, berikutnya yang ke-22. Lingkup materi senangnya berteman, masih di kelas 5, ya. Lingkup materinya tadi, materi pokoknya yaitu persaudaraan dalam Islam. Indikator soalnya, disajikan sebuah deskripsi, siswa dapat menunjukkan arti persaudaraan dalam Islam dengan benar. Bentuk contoh soalnya, bacalah deskripsi berikut. Di SD Negeri 1 Soditan ada siswa baru bernama Maleo yang berasal dari Papua. Awalnya ia minder karena berbeda logat dan warna kulit. Melihat itu, ketua kelas mengajak teman-teman untuk berteman dengan Maleo, membantunya belajar dan tidak membeda-bedakan. Mereka juga sering makan bersama dan saling tolong saat ada kesulitan. Pertanyaannya, sikap siswa kelas 6 tersebut menunjukkan arti persaudaraan dalam Islam, yaitu titik-titik. Silakan, saya kasih waktu untuk mengerjakan. 3, 2, 1, selesai. Jawabannya adalah B, yaitu saling menyayangi, tolong menolong dan tidak membeda-bedakan karena sesama muslim itu bersaudara. Nah, Maleo ini meski dari Papua, Maleo adalah seorang muslim. Meski warna kulitnya hitam, dia dari suku lain, ya, harus dihormati. Berikutnya ke 23. 23, keteladanan Khulafaur Rasyidin kelas 5. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Indikator soalnya, disajikan narasi, siswa dapat menyebutkan tokoh dalam narasi tersebut dengan benar. Jadi nanti ada contoh soal kayak cerita narasi, kamu harus bisa menyebutkan atau menebak nama tokoh dalam narasi tersebut dengan benar.
Bentuk contoh soalnya seperti ini. Bacalah narasi berikut. Beliau adalah khalifah pertama setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Sahabat yang paling awal masuk Islam dari kalangan laki-laki dewasa, ya. Awal masuk Islam berarti termasuk asabikunal awalun. Beliau dijuluki Asyidik karena selalu membenarkan kabar dari Rasulullah, termasuk peristiwa Isra Mi'raj. Saat banyak yang murtad ini keluar dari agama Islam, ya. Setelah Rasulullah wafat, beliau tegas memerangi kaum yang tidak mau membayar zakat. Pertanyaannya, tokoh khalifah yang dimaksud dalam narasi tersebut adalah A. Umar bin Khattab radhiyallahu an, B. Utsman bin Affan radhiyallahu an, C. Abu Bakar, D. Ali bin Abi Thalib. Silakan dikerjakan dari sekarang. Tiga, 2, 1, selesai. Jawabannya yang tepat adalah Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq. Jawabannya adalah C. Jadi Abu Bakar adalah khalifah yang pertama. Abu Bakar adalah orang yang pertama juga masuk Islam dari kalangan laki-laki dewasa, atau termasuk orang yang asabikunal awalun, atau mempunyai nama, punya julukan nama lain yaitu Asyidik. Jawabannya C. Berikutnya yang ke-24, mengaji Al-Quran surat Al-A'la, kelas 6, surat Al-A'la, ya. Kamu harus hafal surat Al-A'la, ya. Indikator soalnya disajikan beberapa ayat Al-Quran. Siswa dapat mengelompokkan ayat Quran surat Al-A'la dengan benar. Jadi kamu harus hafal ini surat Al-A'la. Nanti ada contoh soalnya, beberapa potongan-potongan ayat. Nanti kamu harus bisa mengetahui surat Al-A'la itu yang mana saja, ya. Yang kelompoknya miliknya surat Al-A'la yang mana, gitu, ya. Bentuk contoh soalnya seperti ini. 24. Perhatikan potongan ayat berikut. 1. Wallazi qaddara fahada. 2. Mal qari'ah. 3. Faja'alahu gusa'an ahwa. Yang keempat, walaili idza saja. Pertanyaannya, kelompok ayat yang termasuk surat Al-A'la adalah titik-titik A1 dan 3, B2 dan 1, C3 dan 2, D4 dan 3. Silakan dikerjakan dari sekarang. Jawaban yang tepat adalah mana? Kita telaah satu-satu, ya. Yang pertama, wallazi qaddara fahada. Ini benar, ini milik surat Al-A'la. Mal qari'ah, ini Al-Qari'ah, ya. Salah ini, salah. Z. 3. Faja'alahu gusa'an ahwa. Ini benar, ya. Walaili idza saja, ini miliknya surat Ad-Duha. Jadi salah. Yang tepat adalah nomor 1 dan 3. Jawabannya adalah A. Next, berikutnya yang ke-25. Mengaji Al-Quran surat Al-A'la, masih di kelas 6, ya. Indikator soalnya disajikan ayat surat Al-A'la. Siswa dapat menentukan urutan dari ayat tersebut dengan benar. Jadi nanti ada potongan surat Al-A'la, potongan ayat surat Al-A'la nanti belum tersusun dengan komplit, dengan benar. Nanti kamu disuruh untuk menyusun sesuai urutan ayat, gitu, ya.
Contoh soalnya, bentuk contoh soalnya seperti ini. 25. Perhatikan potongan ayat surat Al-A'la berikut. 1. Walladzi qaddara fahada. 2. Faja'alahu gusa'an ahwa. 3. Walladzi akhrajal mar'a. 4. Sanuqri'uka fala tansa. Urutan yang benar dari ayat-ayat tersebut adalah titik-titik. Silakan dikerjakan dari sekarang. 3, 2, 1, selesai. Jawabannya adalah A. 1, 3, 2, dan 4. Yaitu walladzi qaddara fahada, ini 1 ya. 3. Walladzi akhrajal mar'a, ini yang benar ya. Terus 2. Faja'alahu gusa'an ahwa. Terus keempat, sanuqri'uka fala tansa. Terus lanjutannya kalau masih hafal ya, sanuqri'uka fala tansa illa masya Allah, dan seterusnya. Jadi soal ini kamu juga harus hafal ayat surat Al-A'la ayat 1 sampai dengan ayat terakhir. Berikutnya nomor 26 ya. 26 materi pokoknya masih sama. Indikator soalnya yaitu siswa dapat menunjukkan potongan bacaan dari salah satu surat Al-A'la dengan benar. Bentuk contoh soalnya seperti ini. Lengkapilah potongan ayat ke-1 surat Al-A'la berikut. Sabbihisma titik-titik Al-A'la. Pertanyaannya, potongan surat yang benar untuk melengkapinya adalah titik-titik. A. Rabbika. B. Alladzi. C. Fasawwa. D. Qaddaro. Silahkan dikerjakan dari sekarang. Kalau kamu hafal pasti langsung cepat bisa jawab. Tek. Oh ya, ini jawabannya ya. 3, 2, 1. Jawabannya adalah A. Sabbihisma rabbikal a'la. Next, berikutnya lingkup materi peduli lingkungan, ini kelas 6 ya. Indikator materi pokoknya pengertian lingkungan hidup. Indikator soal, siswa dapat menjelaskan arti lingkungan hidup dengan benar. Bentuk contoh soalnya seperti ini, nomor 27. Perhatikan pernyataan berikut. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi kehidupan manusia, baik berupa benda hidup, benda mati, maupun keadaan sosial budaya. Berdasarkan pernyataan tersebut, arti lingkungan yang paling tepat adalah titik-titik. Silakan dikerjakan dari sekarang. 3, 2, 1, selesai. Jawabannya adalah B. Semua benda, makhluk hidup, dan keadaan yang ada di sekitar manusia serta mempengaruhi kehidupannya. Next, berikutnya lingkup materinya masih sama. Materi pokoknya yaitu kepedulian terhadap lingkungan. Indikator soal, siswa dapat menunjukkan usaha yang dilakukan untuk mencegah pemanasan global dengan benar atau global warming. Cara menangani atau mencegah pemanasan global dengan benar. Caranya gimana? Kamu harus tahu ya. Berikut bentuk contoh soalnya. Nomor 28. Usaha dan upaya menjaga pemanasan global dilakukan dengan cara titik-titik. A. Membuat rumah kaca.
B. Penebangan hutan menjadi lahan pertanian. C. Menghemat energi listrik. D. Menggunakan kendaraan bermotor pribadi. Silakan dikerjakan dari sekarang. 3, 2, 1, selesai. Jawabannya yaitu menghemat energi listrik. Berikutnya, lingkup materi indahnya kenapa ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelas 6. Materi pokoknya beriman kepada qadha dan qadar. Indikator soalnya disajikan sebuah kisah. Siswa dapat menunjukkan perilaku menerima qadha dan qadar Allah dengan benar. Contoh bentuk soalnya seperti ini. 29. Syarifah sudah belajar sungguh-sungguh untuk ujian. Namun saat hasil ujian keluar, nilainya tetap jelek karena ia sakit saat ujian. Jadi Syarifah itu sregep. Syarifah itu rajin belajar ketika mau ujian. Nah, pas hasil ujian keluar, nilainya sudah keluar, ya. Nilainya tetap jelek karena dia itu sakit saat ujian. Syarifah awalnya sedih tetapi berucap inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lalu ia berdoa, mengevaluasi belajarnya dan berjanji akan berusaha lebih baik lagi tanpa menyalahkan Allah. Pertanyaannya, perilaku Syarifah menunjukkan sikap menerima qadha dan qadar Allah yaitu titik-titik. Silakan dikerjakan sekarang. Jawabannya yang tepat adalah 3, 2, 1, selesai. Jawabannya adalah B, yaitu ikhlas, sabar, introspeksi, dan tetap berikhtiar setelah musibah. Harus ikhlas karena sakit itu tidak ada yang tahu, ya. Sakit itu ditakdirkan oleh Allah. Jadi kamu harus menerima dengan lapang dada, sabar, introspeksi diri, ikhtiar ketika mendapatkan musibah, gitu ya. Jawabannya B. Berikutnya, lingkup materi indahnya ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelas 6. Materi pokok beriman kepada qadha qadar. Indikator soalnya disajikan beberapa pernyataan. Siswa dapat menentukan contoh takdir mu'alaq dengan benar. Kamu harus tahu takdir itu ada berapa. Takdir itu ada 2, ya, takdir mu'alaq dan takdir mubrom. Takdir yang bisa diubah dan takdir yang tidak bisa dirubah. Bentuk contoh soalnya seperti ini, anak-anak. Contoh takdir mu'alaq di bawah ini yang benar adalah titik-titik. A. Yanto obesitas, Yanto gemuk, ya. Yanto obesitas 150 kg, ingin diet. B. Ratna meninggal kecelakaan ditabrak sapi. Ratna mati kecelakaan ditabrak sapi. C. Yatno lahir sebagai seorang laki-laki. D. Prabowo dilahirkan dari keluarga konglomerat. Silakan dijawab sekarang juga. 3, 2, 1. Jawabannya adalah takdir mu'alaq itu adalah takdir atau ketetapan Allah yang bisa dirubah. Contohnya, ketika sakit berusaha untuk sehat. Misalnya dia gendut, pengen kurus supaya sehat. Nah, itu bisa dirubah, ya. Yang tidak bisa dirubah adalah jodoh, mati, ya, dan sebagainya. Next, berikutnya
31 indikator soalnya. Disajikan beberapa pernyataan, siswa dapat menentukan contoh takdir mubrom. Berikut contoh soalnya. Di bawah ini merupakan contoh takdir mubrom yang benar adalah titik-titik. A. Mbah Astuti dan Mbah Adi adalah sepasang suami istri hidup rukun sampai tua. B. Rini ketika ulangan selalu mendapatkan nilai jelek. Akhirnya ia berusaha belajar dengan giat dan mengevaluasinya. C. Asrof bekerja keras untuk memperbaiki kehidupan supaya menjadi sukses. D. Irma berusaha sembuh dari penyakitnya. Saya kasih waktu untuk mengerjakan dari sekarang. 3, 2, 1. Jawabannya adalah A. Oke, baik anak-anak, dari soal nomor 6 hingga nomor 31, siapa yang benar semua? Siapa yang salah banyak silakan di komen di bawah ini ya. Dan jangan lupa yang belum subscribe silakan di subscribe terlebih dahulu. Untuk indikator soal 32 sampai dengan 45 kita lanjut besok. Dari Pak Udin cukup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.